Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Samsuri, seorang pemuda asal Jawa Tengah, tiba di pos jaga hutan tropis di Kalimantan dengan hati penuh semangat, karena ia baru saja diterima sebagai penjaga baru yang bertugas memantau wilayah yang masih sangat asri dan belum banyak disentuh manusia. Di pos kecil itu, ia disambut Pak Syukur yang menjabat tangan Samsuri sambil berkata, "Jaga semangatmu nak, tapi ingat juga untuk berhati-hati di sini karena banyak area yang belum kita petakan." Seraya mengulangi peringatan yang sudah diucapkannya berulang kali. Bangunan pos jaga berdinding kayu dengan atap seng sederhana itu berdiri di tepi hutan, di mana deretan pepohonan menjulang tinggi dan jarang sekali sinar matahari menembus hingga ke dasar. Pada malam pertamanya, Samsuri mendirikan sholat tahajud di dekat perapian kecil, sementara suara binatang hutan bergema seakan bernyanyi di antara pepohonan. Usai berdoa, ia duduk merenungi luasnya tanggung jawab sebagai penjaga hutan, tetapi ia tetap tak mau kehilangan antusiasmenya untuk mengeksplorasi bagian terdalam hutan. Paginya, Samsuri berkeliling dan mengamati papan peta besar yang penuh area kosong berlabel, belum terjamah, memperlihatkan betapa luasnya daerah yang belum dijelajahi. Pak Syukur mengingatkan, sebaiknya kau tetap di jalur yang sudah ditentukan, jangan sampai tersesat karena di dalam sana banyak hal misterius. Tetapi Samsuri hanya mengangguk sopan sambil menyembunyikan hasrat petualangannya. Seusai sarapan dengan nasi bungkus, ia menenteng ransel dan menjejalkan perlengkapan penting, termasuk ponselnya yang berfungsi sebagai kompas digital sederhana. Ia mencoba menandai koordinat pos jaga sambil berpikir tentang rencananya untuk menjelajah ke tempat-tempat yang belum dipetakan, karena dalam benaknya sudah terbayang banyak keindahan yang belum terungkap. Dengan langkah mantap, Samsuri memulai hari pertamanya di hutan ini, memegang teguh keyakinan bahwa menjaga alam juga bagian dari ibadah, dan tak sabar menunggu apa yang akan ditemuinya di balik rimbunnya pepohonan. Pagi kedua Samsuri di hutan dimulai dengan langkah sunyi, ketika embun masih menetes di ujung daun dan cahaya matahari baru saja menembus celah pepohonan yang rimbun. Ia menemukan jalur tak biasa berupa untaian tali rotan yang tergantung di antara dua pohon besar, sehingga ia pun berbisik pada dirinya sendiri, apa ini hasil buatan burung, atau sesuatu yang lain? Sembari mendekat untuk memeriksanya. Ketika meraba tali itu, ia merasakan serat rotan yang tebal dan kokoh, teranyam rumit seolah disengaja oleh tangan terlatih, bukan hanya rangkaian alami yang dibuat burung. Ia mengikuti rentetan tali tersebut sejauh beberapa meter, dan betapa terkejutnya ketika pandangannya tertumbuk pada sebuah sarang raksasa yang menggantung di dahan tinggi, membentuk struktur bulat mirip sangkar burung tetapi berukuran manusia. Samsuri lalu berusaha memanjat pohon itu, meskipun masih diliputi rasa kagum dan sedikit was-was, karena sarang tersebut tergantung cukup tinggi dan tali anyamannya menimbulkan kesan misterius. Setibanya di dahan yang cukup stabil, ia mencoba mengintip bagian dalam sarang, tampak gelap dan tersembunyi, namun ada cukup ruang untuk seorang manusia berdiri tegak di dalamnya. Subhanallah, ini besar sekali, ujarnya pelan, sambil menyeka keringat di dahinya, berupaya menenangkan perasaan cemas yang perlahan muncul. Anyaman sarang itu terlihat kuat, terdiri atas lapisan-lapisan tali yang tersusun sedemikian rupa, memberikan kesan bahwa pembuatnya memiliki pengetahuan teknik yang tak biasa untuk ukuran satwa liar. Samsuri memutuskan untuk turun kembali dan menandai lokasi sarang pada peta digitalnya, seraya merencanakan kunjungan kedua yang lebih matang dengan peralatan yang memadai. Tanpa menunggu lebih lama, ia pun segera kembali ke pos jaga untuk melaporkan penemuannya pada Pak Syukur. Meskipun ia belum yakin akan respons yang akan diterimanya atas penemuan tak lazim ini. Malam itu, setelah melaksanakan sholat Isya, Samsuri diam-diam meninggalkan pos jaga, membawa senter serta beberapa peralatan sederhana, karena rasa penasaran terhadap sarang misterius yang ditemukannya semakin kuat. Ia berjalan menembus gelapnya hutan, mendengar suara jangkrik dan gemerisik daun yang saling bergesekan di hembus angin, sementara pandangannya terus fokus menyusuri jalur yang sama dengan rute saat siang hari. Tiba di dekat sarang, ia dikejutkan oleh nyanyian lirih yang seolah-olah adalah doa dalam bahasa yang tidak dikenalnya, melantur lembut di sela-sela pepohonan dan menimbulkan suasana magis. "Siapa di sana?" tanya Samsuri setengah berbisik, namun tak ada jawaban,
dan suara aneh itu malah mendadak hilang seperti tertelan kesunyian. Ketika menyorotkan senter ke pangkal pohon, ia menemukan jejak kaki kecil yang bercampur dengan bekas cakar hewan, menimbulkan pertanyaan apakah ada makhluk hibrido atau kelompok tertentu yang sering beraktivitas di area ini. Samsuri mencoba merekam keadaan sekitar dengan ponselnya, namun begitu menyalakan mode perekaman, tiba-tiba baterainya turun drastis seakan ada gangguan misterius yang menyedot energi. Ia meneliti tali-tali rotan yang mengarah ke sarang, lalu mendengar desiran samar yang mencurigakan, membuatnya berkali-kali menoleh ke kiri dan kanan, berharap tak ada makhluk buas mendekat. Suasana pun semakin mencekam, sehingga ia memutuskan untuk kembali menyusuri jejak ke arah pos jaga, tetapi sebelum beranjak pergi, samar-samar terdengar lantunan takbir, meski hanya sekilas. Astagfirullah, suara apa tadi? Gumamnya, mencoba memastikan pendengarannya tidak menipunya di tengah gelapnya malam. Dengan langkah yang lebih cepat, ia beranjak pulang, membawa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan keyakinan bahwa esok ia harus kembali dengan persiapan lebih matang. Malam berikutnya, Samsuri bertekad untuk mengintai dari jarak aman, sehingga ia datang sebelum matahari terbenam dan membuat tempat persembunyian di balik semak-semak yang agak rapat. Ia menunggu hingga langit benar-benar gelap, merasakan udara dingin hutan yang menyusup ke selap pakaiannya, sementara senter dan ponselnya disiapkan dalam mode hemat daya. Setiap kali angin berembus kencang, dahan-dahan pohon bergoyang dan membuat suara gemerisik yang seakan menambah suasana tegang, namun Samsuri tetap sabar menanti. Tiba-tiba, ia melihat seberkas cahaya keperakan menari-nari di sekitar sarang, seolah berasal dari sosok berkerudung putih yang melayang di antara dahan, tetapi pandangannya terlalu terbatas untuk memastikan. Apa itu manusia atau makhluk lain? Pikirnya sambil terus memperhatikan, tetapi tak lama kemudian cahaya itu lenyap, meninggalkan kesan bahwa seseorang atau sesuatu sedang menjaga sarang tersebut. Menjelang tengah malam, ia memanjat ke atas pohon terdekat agar bisa melihat struktur sarang dari sudut yang lebih tinggi, berharap menemukan petunjuk tentang siapa yang membuatnya. Ketika angin berhenti sejenak, suara yang mirip lantunan doa kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas, membuat bulu kuduk Samsuri merinding sekaligus penasaran. Ia bergumam, saya harus memeriksa sarang ini dari dalam, mungkin ada jawaban di sana, lalu mulai menyiapkan tali untuk menyeberang ke dahan tempat sarang tergantung. Namun, sebelum ia melakukannya, terdengar langkah kaki di bawahnya, diikuti desisan halus, sehingga ia segera meredupkan lampu senter dan menahan napas agar tidak diketahui oleh siapapun yang ada di bawah. Setelah situasi kembali sunyi, Samsuri pun memutuskan menunda rencananya dan pulang sementara, karena ia tak mau mengambil risiko bertemu dengan makhluk atau orang asing di kegelapan tanpa persiapan lengkap. Keesokan harinya, setelah sholat duha di pos jaga, Samsuri menyiapkan segala peralatan, termasuk tali, pengait, senter, dan perlengkapan pendakian lain, karena ia bertekad memeriksa sarang itu secara langsung di siang hari. Dengan langkah mantap, ia kembali ke lokasi sarang, memanjat batang pohon besar yang menopang struktur tersebut, dan mengamati dengan saksama anyaman tali rotan yang menyambung sarang ke beberapa cabang. Sinar matahari menerobos rimbunnya daun, menyorot sarang raksasa yang terlihat kokoh dan memberikan kesan magis seolah menjadi rumah bagi entitas tertentu yang cerdas. Samsuri mengaitkan tali pengaman di dahan, lalu perlahan berjalan di sepanjang cabang yang tebal, sampai akhirnya berhasil mencapai bibir sarang yang terbuat dari susunan anyaman rotan berlapis. Ketika ia melongo ke dalam, terlihat ruang cukup luas seperti ruang tamu alami dengan lantai berbentuk lingkaran, sehingga ia memberanikan diri untuk melangkah masuk sambil berucap takbir. Allahu Akbar, menahan degup jantungnya. Begitu kakinya menyentuh lantai anyaman, ia merasakan getaran halus seolah-olah sarang ini hidup, membuatnya semakin waspada namun juga makin ingin tahu. Dinding bagian dalam sarang dihiasi ukiran-ukiran berbentuk kaligrafi Arab, bercahaya redup di beberapa sudut, seakan dilumuri cahaya dari sumber yang tak terlihat jelas. Astagfirullah, siapa yang membuatnya sampai sedetail ini? Tanya Samsuri setengah berbisik, sambil meraba salah satu ukiran yang menyerupai lafaz, Bismillah. Sambil mengarahkan senter ke sekeliling, ia melihat beberapa tali yang menjuntai ke bawah, mungkin berguna sebagai tangga atau jalur alternatif menuju tanah, memberi kesan struktur ini memang dipersiapkan untuk ditinggali. Setelah memeriksa sekitar, ia mendapati pintu kecil yang terbuat dari anyaman yang lebih rapat, dan ia pun merasa perlu membuka pintu itu, meski tak tahu apa yang menunggu di baliknya. Setelah membuka pintu kecil yang anyamannya sangat rapat, Samsuri melangkah masuk ke ruangan lain di dalam sarang, menemukan sebuah meja rotan bundar dan di atasnya tergeletak sebuah Al-Quran tua dengan sampul kayu berukir.
Di samping Al-Quran itu, tergolek bulu burung berwarna keemasan yang mengeluarkan kilau lembut, sehingga menimbulkan perasaan takjub karena ia belum pernah melihat bulu seindah itu sebelumnya. Samsuri berjalan mendekat, lantas perlahan mengangkat Al-Quran tersebut, yang ternyata terbuka pada surat Al-Kahfi, lengkap dengan tulisan tangan kuno yang sudah pudar tetapi masih bisa dibaca. Subhanallah, ini Al-Quran berusia ratusan tahun, gumamnya sambil menelusuri huruf-huruf Arab yang ditulis dengan tinta hitam pekat dan pinggiran halaman yang sudah menguning. Di pojok halaman terdapat semacam jimat berbentuk segel, menggambarkan motif burung dan kaligrafi yang melingkar, seolah menunjukkan status kitab ini sebagai peninggalan bersejarah. Ketika ia menyentuh segel itu, sarang tiba-tiba bergetar seakan menanggapi keberadaan Samsuri, sehingga ia mundur selangkah sambil tetap menggenggam kitab suci tersebut. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar bisikan, "Jaga kitab ini, wahai manusia beriman," yang terdengar seperti suara tua menggema dari dinding sarang. Samsuri menoleh ke kanan dan kiri, berusaha mencari sumber suara, tetapi tak melihat siapapun, membuatnya tambah penasaran dan sedikit gugup. Ia menutup Al-Quran itu dengan hati-hati, menyimpannya dalam tas punggung, dan berujar pelan, "Saya harus membawa ini keluar agar terjaga dan dapat dipelajari lebih lanjut, meski ia tak yakin apa konsekuensinya." Setelah memastikan tidak ada benda lain yang tertinggal, ia bergegas meninggalkan ruangan, berniat kembali ke pos jaga sebelum gelap tiba, sambil tak henti berzikir agar dilindungi dari mara bahaya yang belum ia pahami. Ketika Samsuri baru saja keluar dari pintu anyaman, sekilas ia melihat sesosok makhluk besar menyerupai burung raksasa dengan wajah mirip manusia, melayang di tengah sarang dengan sorot mata tajam yang menembus pandangannya. Makhluk itu mengepakkan sayapnya perlahan, menerbitkan hembusan angin yang membuat rambut dan pakaian Samsuri berkibar, sementara matanya tak lepas mengawasi gerak-gerik Samsuri. "Siapa engkau?" tanya Samsuri, berusaha menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang, menyadari ia tidak berhadapan dengan makhluk biasa. Makhluk tersebut menjawab dengan suara mendengung, "Aku adalah penjaga kitab suci yang kau bawa, tersesat jauh dari tempat asalku, dan menunggu seseorang yang bisa dipercaya untuk melindunginya." Matanya yang tajam beralih ke tas punggung Samsuri, seolah ingin memastikan bahwa kitab kuno itu telah benar-benar aman bersama pemuda tersebut. "Nama tempat asalmu?" tanya Samsuri, namun makhluk itu hanya menggeleng pelan sambil berkata, "Namanya tak penting bagimu, yang perlu kau tahu adalah kitab itu harus disatukan kembali dengan 3 kitab lain." Samsuri berkeringat, mencoba mencerna perkataan tersebut, lalu bertanya lagi, "Apakah hanya aku yang bisa melakukannya, dan di mana kitab lainnya berada?" Makhluk itu mendesah, menatap Samsuri dengan sorot sayu. "Ketaatanmu adalah alasan kitab ini memilihmu, dan lokasi lainnya akan kau temukan melalui petunjuk yang sudah tersimpan di dalam kalbumu." Sebelum menghilang, makhluk burung manusia itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, meninggalkan seberkas cahaya yang berpendar di udara, lalu berucap, "Jangan takut, Allah bersama orang-orang yang beriman." Begitu cahaya sirna, Samsuri mendapati dirinya sendirian di dalam sarang, membuatnya segera bergegas turun dan membawa pulang Al-Quran kuno tersebut, dengan pikiran penuh teka-teki yang harus dipecahkannya. Kembali di pos jaga, Samsuri menaruh Al-Quran kuno itu di atas meja, lalu membolak-balik halamannya, berusaha memahami tulisan-tulisan tambahan di marin yang memuat petunjuk misterius. Di salah satu halaman, ia menemukan sketsa 4 kitab berbeda beserta simbol-simbol yang menggambarkan 4 elemen, tanah, air, api, dan angin, sehingga menguatkan teori bahwa ada 3 kitab lain yang tersebar di tempat terpencil. Jika satu saja sarangnya ada di hutan ini, lantas di mana 3 yang lain? Gumam Samsuri, menelusuri lambang-lambang yang mengarah pada lokasi berbeda, meski tak tercantum nama wilayah jelas. Ia mengingat perkataan makhluk penjaga bahwa keberanian dan ketaatan menjadi kunci, jadi ia bersiap mental untuk perjalanan yang mungkin akan membawanya melintasi jalur berbahaya. Mengambil secari kertas, ia mencatat setiap simbol yang mirip rasi bintang, guratan peta kuno, dan beberapa ayat tertentu yang dilingkari tinta merah, seakan-akan menandai surah penting. Pada saat yang sama, Pak Syukur masuk ruangan, melihat Al-Quran kuno itu dan bertanya, "Dari mana kau dapat benda seperti ini, Samsuri, dan mengapa kau tampak begitu gelisah?" Samsuri menjelaskan penemuannya secara singkat, tanpa menyebut makhluk aneh yang dilihatnya. Lalu Pak Syukur mengangguk sambil berujar, "Hati-hati nak, mungkin ini pertanda bahwa kau punya tugas besar." Berdasarkan petunjuk yang ada di Al-Quran kuno, Samsuri menduga bahwa kitab-kitab lain mungkin berada di tempat-tempat terpencil yang dilambangkan oleh keempat elemen, dan hutan tropis ini adalah representasi unsur tanah.
Ia kemudian menyiapkan perbekalan dasar dan peralatan tambahan, seperti kompas, tali khusus, serta buku catatan, karena ia berniat memulai pencariannya ke pelosok hutan yang belum terjamah demi menemukan petunjuk lanjutan. Dalam hati ia teringat pesan sang makhluk, bahwa Allah akan menjaga orang-orang beriman, sehingga ia pun berdoa singkat, memohon petunjuk dan keselamatan sebelum melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, saat Samsuri menjelajahi area lain di kedalaman hutan, ia mendadak dikejutkan oleh kilau tali emas yang tergantung di cabang pohon, tepat di atas bekas sarang misterius yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. Ia memanjat cabang itu dan meraih tali tersebut, lalu menyadari tali emas ini menjalar ke arah barat laut, seakan-akan menjadi penunjuk jalan menuju lokasi tertentu, sehingga ia berujar pelan, "Inikah pertanda selanjutnya?" Sambil mengikuti arah tali emas, ia melalui jalur setapak yang dipenuhi semak berduri, sesekali berhenti untuk menandai koordinat di peta digital agar tidak tersesat. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana hutan, hingga tiba di sebuah area dengan pepohonan lebih rapat, di mana cahaya matahari nyaris tak menembus dan memunculkan kesan angker. Namun, tali emas tersebut terus memancarkan kilau lembut, membuat Samsuri tetap dapat mengikuti rutenya meski cahaya di hutan kian redup. Sampai di sebuah sungai kecil, tali emas itu berhenti di batang pohon tumbang, seolah meminta Samsuri melintasi sungai, dan ia pun berujar, "Baiklah, aku akan menyeberang, semoga tidak ada aral melintang." Menyeberang menggunakan batu-batu besar sebagai pijakan, ia berhasil mencapai tepi lain tanpa basah kuyup, lalu menemukan lagi ujung tali emas terikat pada sebatang bambu. Di bambu tersebut, ada ukiran lafaz, Allah, yang tampak dibuat dengan pisau tajam, mengingatkan Samsuri bahwa perjalanan ini bukan semata perjalanan fisik, melainkan punya kaitan spiritual yang mendalam. Ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di tanah lapang yang tak terlalu luas, di mana tali emas menggantung rendah seperti mengarah ke tempat tersembunyi, memunculkan kesan bahwa ada pintu gerbang tak kasat mata di sana. Samsuri pun berhenti sejenak, meneguk air dari botolnya, lalu berdoa singkat sebelum kembali mengikuti tali emas, mengingat misi penjagaan kitab ini barangkali baru saja dimulai. Di tengah perjalanan, Samsuri dikejutkan oleh sosok lelaki tua berjubah coklat yang tiba-tiba muncul dari balik rimbun semak, dengan sorot mata tenang namun penuh kewaspadaan. "Nak, kau yang membawa kitab itu kan?" tanya lelaki tua tersebut. Suaranya berat namun lembut, membuat Samsuri spontan mengangguk sambil tetap waspada. Lelaki itu lalu mengungkapkan bahwa ia dulu juga pernah menjadi penjaga kitab serupa, sebelum menyerahkannya pada seseorang yang dirasa lebih pantas, dan ia yakin Samsuri sekarang melanjutkan tugas suci itu. Samsuri menghentikan langkah, mengamati wajah lelaki itu yang dipenuhi kerut pengalaman, sementara lelaki tersebut melanjutkan, "Banyak orang yang mengincar kitab ini untuk tujuan yang keliru, kau harus berhati-hati." Dengan suara lirih, lelaki tua itu menambahkan, "Dulu aku diserang kelompok jahat yang berniat memperalat kekuatan spiritual dari kitab-kitab ini, namun Allah masih melindungiku sampai sekarang." Samsuri merasa perlu memastikan kebenaran cerita tersebut, lantas bertanya, "Bagaimana mereka bisa memanfaatkan kitab ini secara jahat, Pak?" Dan si lelaki tua menjawab, "Mereka menggabungkan ayat-ayat suci dengan ilmu hitam." Mendengar itu, Samsuri bergidik, terbayang bagaimana bahaya yang akan muncul jika kitab suci dimanipulasi. Lalu lelaki tua itu menepuk bahunya dan berkata, "Tetaplah teguh nak, karena kau yang dipilih untuk tugas ini." Ia memberi Samsuri sebilah keris dengan ukiran lafaz, sebagai tanda perlindungan agar keteguhan iman Samsuri tetap kuat di hadapan ancaman gaib, sambil berpesan, "Bacalah ayat suci saat kau merasa terancam." Setelah menyampaikan pesan itu, lelaki tua tersebut berangsur-angsur pergi, menghilang di kegelapan pepohonan, meninggalkan Samsuri dengan rasa campur aduk antara syukur dan khawatir. Samsuri pun melanjutkan perjalanan, memegang tali emas dan keris pemberian sang penjaga lama, yakin bahwa petualangannya akan semakin berat, namun tak ada pilihan selain maju. Beberapa hari kemudian, ketika Samsuri melintasi jalur yang kian menantang di pedalaman hutan, ia tiba-tiba dikepung oleh 3 orang tak dikenal yang menodongkan tombak kayu dengan ujung logam runcing. Salah satu dari mereka berseru, "Serahkan tali emas itu, kami tahu benda itu bisa menuntun kami ke kitab suci yang kau bawa," sambil menatap penuh nafsu seolah mereka telah lama mengincar barang tersebut. Samsuri memegang keris di balik saku celananya, lalu menjawab dengan tegas, "Saya tak mungkin memberikan barang ini pada orang asing, apalagi kalian terlihat mencurigakan." Tanpa basa-basi, salah satu penyerang melompat menerjang, namun Samsuri berhasil menghindar dan refleks mencabut keris, membaca ayat kursi dengan suara yang kuat. Seketika, hawa dingin menyelimuti tempat itu, membuat para penyerang gemetar,
dan ekspresi mereka berubah ketakutan seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Melihat kesempatan, Samsuri berlari menembus celah di antara mereka, memanfaatkan kebingungan yang tercipta akibat efek ayat suci yang dibacanya. Sambil terus berlari, ia sesekali menengok ke belakang, menyaksikan 3 orang itu terpaku dan berteriak panik, lantas kabur entah ke arah mana, meninggalkan jejak kegagalan mereka. Meskipun selamat, Samsuri merasakan jantungnya berdetak kencang, menyadari bahwa ancaman akan terus berdatangan karena banyak pihak yang menginginkan kitab itu untuk tujuan jahat. Syukur alhamdulillah, ucapnya, sembari kembali merapikan tali emas di pundaknya, berniat melanjutkan perjalanan meski tubuhnya sedikit gemetar pasca kejadian tersebut. Ujian pertama ini membuktikan betapa pentingnya kekuatan iman dan keberanian, sehingga Samsuri semakin yakin ia harus menyelesaikan misi menjaga dan menemukan ketiga kitab lainnya. Mengikuti petunjuk tali emas yang terus bersinar, Samsuri menemukan jalur ke arah perbukitan terjal. Kemudian ia tiba di mulut gua yang dihiasi akar pohon besar yang menjuntai seperti tirai. Dengan hati-hati, ia memasuki gua yang gelap dan lembab, menyusuri lorong sempit di antara stalaktit yang meneteskan air dan dinding batu yang licin. Di bagian terdalam, samar-samar terlihat cahaya redup, dan ketika ia mendekat, seekor harimau putih duduk tenang di sudut gua, seolah menjaga sebuah peti kayu berpahat lafaz, Alhamdulillah. Samsuri perlahan mengangkat tangannya, membaca takbir lembut agar si harimau tidak menyerangnya, namun hewan buas itu justru menatapnya dengan pandangan damai, sama sekali tidak menunjukkan agresi. Mendekat setapak demi setapak, Samsuri menempatkan diri sejajar dengan harimau putih, lalu membisikkan ayat-ayat Al-Quran, membuat hewan itu memejamkan mata dan menghela napas panjang. Begitu ayat terakhir selesai dibacakan, tubuh harimau putih tersebut bersinar dan berubah menjadi seorang pria berjubah putih, yang kemudian bersuara lemah. Kau datang juga pada waktunya. Pria itu menggeser peti kayu, membuka tutupnya, lalu memperlihatkan sebuah Al-Quran kuno yang tampak bersanding dengan kitab pertama yang dibawa Samsuri, namun sampulnya berwarna keperakan. Ia berkata, ini adalah kitab kedua, yang harus kau jaga bersama kitab pertama, karena hanya dengan menyatukan semua kitablah kedamaian dan keseimbangan dapat terjaga. Samsuri mengangguk, lalu menerima kitab itu dengan kedua tangan, seraya mengucap syukur karena berhasil menemukannya dan tidak menghadapi perlawanan berarti. Pria berjubah putih itu pun menghilang perlahan, meninggalkan pesan terakhir. Berhati-hatilah, karena musuh akan semakin tergerak saat 2 kitab telah bergabung. Kabar tentang keberhasilan Samsuri dalam menemukan 2 kitab suci rupanya menyebar cepat, sehingga membuat kelompok rahasia yang mengincar kekuatan spiritual mulai bergerak aktif mencarinya. Di perjalanan turun dari perbukitan, Samsuri berjumpa dengan seorang lelaki berpakaian rapi yang mengaku sebagai ilmuwan, mengaku ingin meneliti kitab kuno demi kepentingan ilmiah. Namun, ketika lelaki itu menawarkan sejumlah uang yang sangat besar sebagai tukaran kitab, Samsuri menyadari niat tidak tulus di balik tutur katanya, lantas menolak mentah-mentah. Lelaki itu pun berubah sikap, mengancam akan mengerahkan orang-orang bayaran jika Samsuri tak segera menyerahkan kedua kitab tersebut, meskipun sebenarnya ia enggan melakukan kekerasan terbuka. Kalian tidak paham, kitab ini bukan untuk diperjualbelikan, tegas Samsuri, mengencangkan pegangan pada ransel di mana kedua kitab itu disimpan. Sadar tak bisa merayu Samsuri, lelaki itu akhirnya pergi sambil mengeluarkan ancaman. Cepat atau lambat, kami akan mendapatkannya, lalu menghilang di balik pepohonan. Samsuri pun melanjutkan perjalanan dengan waspada, meyakini bahwa siapapun yang berada di balik kelompok rahasia ini akan menempuh segala cara untuk mendapatkan kitab suci. Dalam perjalanan, ia menemukan jejak kaki yang sama dengan yang dulu dilihat di sekitar sarang, membuatnya berpikir bahwa musuh mungkin sudah mendekati wilayah tempat kitab-kitab itu disembunyikan. Meski menghadapi ancaman, ia tetap berusaha menyembunyikan rasa takut, berkeyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang selama ia berpegang teguh pada kebenaran. Di tengah ketegangan, ia memutuskan untuk berlindung sejenak di sebuah pondok kosong, merencanakan langkah selanjutnya sebelum langkah lebih jauh ke tempat kitab ketiga berada. Saat beristirahat di pondok kosong itu, seorang pria berpenampilan mewah menghampirinya sambil membawa proposal penawaran kerja sama, dengan janji harta melimpah jika Samsuri bersedia menyerahkan kedua kitab. Kami punya sumber daya besar, bisa memuliakan Al-Quran ini, bahkan membangun museum khusus, ujar pria tersebut, namun raut wajahnya memancarkan ambisi terselubung. Samsuri menatap pria itu dengan tatapan tajam, lalu menjawab, kitab ini lebih dari sekadar artefak bersejarah, dan tidak semestinya diperjualbelikan demi kepentingan pribadi.
Tak terima dengan penolakan itu, pria mewah tersebut menunjukkan foto digital yang menampilkan sebuah laboratorium aneh, mengungkapkan rencana kelompoknya untuk meneliti ayat-ayat agar dijadikan senjata mistis. Kau tak bisa menghentikan kemajuan sains dan teknologi, katanya arogan. Namun Samsuri balas berkata, ayat suci bukanlah objek eksperimen, dan kita akan berdosa besar jika menyalahgunakannya. Merasa usahanya sia-sia, pria itu mengancam akan menuntut balas, meninggalkan pondok dengan kemarahan yang jelas, seolah pertanda akan ada serangan lebih besar nanti. Samsuri menghirup napas dalam, menyadari bahwa ujian kedua ini tak hanya mencoba menggoyahkan moralnya, tapi juga menampakkan betapa berbahayanya orang-orang yang mengincar kitab suci. Namun, ia tak goyah, dan berikrar di dalam hati bahwa ia tak akan menyerah sedikit pun, karena kini ia mengetahui lebih jelas niat jahat di balik tawaran kerja sama tersebut. Keluar dari pondok, ia menatap langit yang mulai gelap, dan melangkah lagi menuju hutan, mengikuti petunjuk selanjutnya yang diisyaratkan oleh ayat-ayat tertentu dalam kitab yang ia bawa. Malam pun menjemput, dan Samsuri mengucap hamdalah karena masih dilindungi hingga kini, meski ia sadar bahaya bisa muncul kapan saja. Menempuh perjalanan beberapa jam di bawah cahaya bulan sabit, Samsuri akhirnya kembali ke lokasi sarang pertama, berharap dapat beristirahat dan mengecek apakah sarang itu masih aman. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati sebagian besar sarang itu telah hangus terbakar, meninggalkan sisa-sisa anyaman rotan yang menghitam dan berjatuhan di tanah. Asap tipis masih mengepul di beberapa sudut, menandakan kejadian pembakaran baru saja terjadi, dan kemungkinan dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kitab suci. Ya Allah, sarang ini sudah porak-poranda, kata Samsuri sambil menyisir sisa-sisa anyaman, mencoba menyelamatkan apapun yang masih mungkin berguna. Tali-tali rotan yang dulu terlihat kokoh kini terputus dan menggantung lemas di dahan, menandakan serangan sengaja untuk memutus akses ke dalam sarang. Sambil meneliti puing-puing, ia menemukan secari kain berlogo kelompok tertentu, mungkin milik organisasi yang ingin mendapatkan kitab, meskipun tak ada orang yang tersisa di lokasi. Ia merasa miris, menyadari bahwa tempat yang tadinya sakral dan aman ini sekarang telah dihancurkan, dan mungkin banyak jejak penting yang turut lenyap. Namun, beruntung ia telah lebih dulu mengambil Al-Quran kuno dari sarang, sehingga tak sempat dihancurkan oleh tangan-tangan jahat. Di tengah kesedihan itu, ia menegakkan diri dan berdoa, Ya Allah, lindungilah kitab-kitab sucimu dan bimbing aku agar bisa menuntaskan amanah ini. Setelah memastikan tak ada lagi yang bisa diselamatkan, Samsuri beranjak pergi, semakin mantap untuk menemukan kitab ketiga secepatnya sebelum musuh-musuhnya melakukan perusakan yang lebih luas. Mengikuti petunjuk dari kitab kedua, yang menyebutkan adanya kitab di area berunsur air, Samsuri melakukan perjalanan menuju sebuah danau di jantung hutan yang jarang terjamah manusia. Tiba di tepi danau, ia menanti hingga bulan purnama muncul, sesuai keterangan yang ia dapatkan di salah satu ayat yang menjelaskan waktu paling tepat untuk menemukan tempat tersembunyi. Malam itu, kilau bulan memantul di permukaan danau, menampakkan pilar cahaya yang seakan mengarahkan perhatian Samsuri pada titik di tengah perairan. Dengan menggunakan perahu kayu kecil yang ia temukan terdampar di pinggir danau, Samsuri mendayung pelan ke tengah, berpandukan cahaya bulan yang seolah menuntunnya. Sampai di titik tertentu, ia melihat gerakan pusaran air kecil, dan ketika ia memeriksa dengan senter, muncul makhluk air bersisi keperakan yang menatapnya tajam. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti rintihan, lalu berputar mengelilingi perahu, seolah menguji niat Samsuri, yang segera membaca ayat suci agar merasa lebih tenang. Seketika, makhluk itu lenyap, dan pusaran air terbuka menampakkan peti batu di dasar danau yang perlahan naik ke permukaan, tepat di hadapan perahu. Samsuri meraih peti batu itu, membuka tutupnya, dan menemukan sebuah Al-Quran kuno ketiga dengan sampul berwarna biru gelap, sedikit lembab namun tetap utuh terlindungi wadahnya. Alhamdulillah, kitab ketiga berhasil kudapatkan, ujarnya sambil bergegas menutup peti, khawatir makhluk lain akan muncul, karena suasana danau kian menegangkan. Dengan mendayung cepat, ia kembali ke tepi danau, menyimpan kitab tersebut bersama dua kitab lainnya, meyakini bahwa tantangan berikutnya pasti lebih berat. Belum sempat Samsuri bernafas lega, sekeluar dari hutan menuju jalur aman, ia tiba-tiba dihadang puluhan orang yang tampaknya berasal dari kelompok rahasia tersebut, tampak siap menyerang. Serahkan kitab-kitab itu, atau kau takkan lolos dari sini, teriak salah seorang pemimpin mereka, sambil mengangkat senjata api rakitan yang memancarkan aura mengerikan. Samsuri menolak, ia mengangkat tangan perlahan sambil tetap menggenggam keris berlafaz, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya,
berharap mendapat perlindungan dari serangan brutal. Seketika, hembusan angin kencang datang menerpa, menimbulkan debu yang berterbangan sehingga membuat pandangan kelompok tersebut kabur sejenak, memberi celah bagi Samsuri untuk bergerak. Dengan sigap, ia melintasi celah itu, namun beberapa anggota kelompok sempat menembakkan senjata rakitan yang memercikan cahaya ungu, menciptakan ledakan kecil di sekitar tempatnya berpijak. Meski demikian, Samsuri terus berlari sambil memegangi ranselnya yang berisi ketiga kitab, menembus kepungan mereka dengan gerakan lincah, hingga akhirnya berhasil menjauh. Ia mendengar teriakan marah di belakangnya, tetapi keadaan hutan yang lebat memberi keuntungan baginya untuk bersembunyi dan memilih jalur tak terduga. Sambil terus membaca ayat kursi, ia merasakan ketenangan yang membantu melambatkan detak jantungnya, sekaligus merasa yakin bahwa Allah telah menolongnya keluar dari situasi berbahaya itu. Ia terus bergerak hingga mendapati area terbuka di mana ia bisa mengatur napas, menyadari bahwa kelompok rahasia pasti akan terus membuntutinya karena tak mau kehilangan jejak. Setelah cukup tenang, Samsuri menetapkan tekad untuk secepatnya mencari kitab keempat, sebab penyatuan semua kitab mungkin menjadi satu-satunya cara menghentikan rencana jahat mereka. Menyusuri lagi jejak di hutan, Samsuri tiba di pinggir kawasan yang menanjak, di mana pepohonan semakin jarang dan suhu udara kian dingin, seakan menandakan ia mendekati puncak gunung. Dalam perjalanan menanjak, ia bertemu dengan seorang wanita berjilbab putih, berdiri di balik batu besar, yang menyapanya dengan suara lembut. "Sudah lama aku menantikan kedatanganmu." Samsuri tak mengenal wanita itu, tapi ia merasa mendapat ketenangan saat menatap sorot matanya, yang memancarkan cahaya tipis, seolah menunjukkan kebijaksanaan mendalam. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai salah satu penjaga terakhir, yang memegang rahasia lokasi kitab keempat, lalu bertanya, "Apakah kau sudah siap menerima amanah ini sepenuhnya?" Samsuri menjawab mantap, "Dengan izin Allah, saya akan menjaga dan menyatukan semua kitab, meski ancaman datang dari mana saja." Dan wanita itu tersenyum seolah mengamini jawabannya. Ia memberikan secari kain yang bergambar peta sederhana ke puncak gunung, sambil menjelaskan bahwa kitab terakhir terletak di tempat tertinggi, dijaga oleh angin kencang dan makhluk gaib. "Jangan takut," ujarnya lembut. "Bacalah ayat-ayat yang kau yakini, karena kekuatan terbesar tetaplah milik Allah," menegaskan kembali pentingnya ibadah dalam menghadapi rintangan. Samsuri menunduk hormat, lalu menanyakan nama wanita itu, tapi ia hanya menjawab, "Namaku tak penting, aku cuma perantara yang menunjukkan jalan," sambil berbalik meninggalkannya. Setelah wanita tersebut menghilang, Samsuri menatap kain peta dan menyadari rute menuju puncak akan jauh lebih berat, karena jalurnya terjal dan penuh kabut yang menyelimuti pandangan. Namun, ia melangkah dengan keyakinan kuat, menggenggam ketiga kitab di ranselnya, berharap kitab keempat dapat segera digabungkan agar misi penjagaannya tuntas. Mendaki gunung dengan napas terengah-engah, Samsuri menembus kabut tebal yang menutupi jalur setapak berbatu, sementara tali emas tak lagi terlihat karena ia hanya mengandalkan peta kain yang diberikan penjaga akhir. Sesekali angin kencang bertiup, hampir menjatuhkannya, namun ia tetap kokoh dengan menancapkan tongkat penyangga dan membaca ayat-ayat suci agar hatinya tetap teguh. Setelah berjam-jam mendaki, ia tiba di puncak yang dipenuhi bebatuan curam, dan di sanalah ia menemukan struktur batu kuno dengan gerbang kecil yang diukir kaligrafi, Allahu Akbar. Tanpa ragu, ia memasuki area itu, menelusuri koridor sempit yang berujung pada ruangan terbuka di lereng puncak, di mana angin berhembus lebih kencang, membuat langkahnya terhuyung. Di tengah ruangan, tampak kitab keempat terletak di atas altar batu, bercahaya keemasan seakan memancarkan sinar dari dalam, namun sekelilingnya dikelilingi makhluk-makhluk bayangan yang berputar perlahan. Samsuri mulai melafalkan ayat kursi, disusul beberapa potongan surat Al-Kahfi yang dihafalnya, membuat makhluk-makhluk bayangan menjerit pelan dan berangsur menghilang satu persatu. Dengan gerakan mantap, ia melangkah mendekati altar, mengambil kitab keempat yang bersampul keemasan itu, lalu seketika cahaya terang memancar, menyinari sekeliling puncak. Namun, suasana tenang itu tak berlangsung lama, karena kelompok rahasia tiba-tiba muncul dari balik celah batu, mengarahkan senjata rakitan mereka pada Samsuri, berniat merebut keempat kitab. Tak mau mundur, Samsuri merapatkan keempat kitab di dada, meneriakan, Allahu Akbar, dan membaca ayat suci bersamaan, menciptakan gelombang sinar putih yang memancar keluar. Gelombang tersebut memaksa para musuh tersungkur, senjata mereka hancur, dan kabut tebal pun mencair, menandakan kemenangan Samsuri yang telah berhasil memperoleh kitab terakhir. Begitu gelombang sinar mereda,
Samsuri berdiri tegak di puncak gunung dengan keempat kitab dalam dekapannya, menyadari bahwa tugasnya belum selesai meski ia telah menyatukan kitab-kitab tersebut. Dari kejauhan, makhluk penjaga burung manusia yang dulu pernah ditemuinya, kembali menampakkan diri di langit, menyampaikan ucapan selamat karena ia berhasil melindungi kitab suci. Sekarang, kau ditugaskan memelihara keseimbangan ini, kata makhluk tersebut, suaranya bergema di antara tebing-tebing, agar hubungan manusia dan alam tetap harmonis tanpa disalahgunakan. Cahaya dari keempat kitab bersatu, membentuk pola kaligrafi indah di udara, menciptakan sensasi damai yang seolah memulihkan luka-luka di alam setelah pertempuran singkat tadi. Para musuh yang sempat tak sadarkan diri mulai bangkit, namun mata mereka kini memancarkan penyesalan, seolah tercerahkan oleh pancaran suci yang terpancar dari kitab-kitab. Samsuri mengisyaratkan mereka untuk pergi dengan damai, karena ia berharap tak ada lagi pertempuran yang menodai kesucian kitab-kitab dan keindahan alam. Di puncak gunung itu, Samsuri mendirikan sholat syukur, merasakan keagungan Sang Pencipta yang membimbingnya sepanjang perjalanan melintasi segala rintangan yang menegangkan. Usai sholat, makhluk penjaga mendekatinya, lalu berkata, "Teruslah beribadah dan jaga kitab-kitab ini, karena suatu hari, kau juga akan mewariskannya kepada penjaga baru yang dipilih Allah." Dengan angin sepoi yang mulai berhembus lembut, kabut tersibak menampilkan panorama indah hutan tropis di bawah sana, seolah mengingatkan tentang amanah besar yang menanti generasi mendatang. Samsuri pun menuruni puncak gunung dengan 4 kitab di genggaman, bertekad menjaga warisan ini dan menyebarkan hikmah bahwa iman, keberanian, serta kepedulian terhadap alam adalah kunci keharmonisan yang sejati.